Kasian banget, kodok ini mau dijadiin bahan percobaan sama bocil ini. Si kodok udah ketakutan banget nih karena bentar lagi dia bakal dibedah sama si bocil. Untungnya dia bisa ngelepas ikatan yang terikat di kaki sama tangannya. Cepet-cepet dia kabur. Pintarnya dia selalu punya cara buat menghindar dari si bocil. Sampai akhirnya dia ngelihat ada jendela yang kebuka. Dia bakal keluar dari jendela itu. Baru aja mau lompat, dia udah ketangkep sama si bocil. Tapi dia nggak habis akal. Dia colok mata si bocil sampai si bocil ini ngelepasin keramannya dan kesakitan. Buru-buru si kodok keluar dari jendela dan berhasil. Dia akhirnya bisa lepas dari bocil nakal itu. Si kodok udah lega banget nih. Tiba-tiba ada seseorang yang nangkep dia dan ngebuat dia jadi pingsan. Pas dia bangun, dia udah nggak bisa ngerakin badannya lagi karena ternyata kaki sama tangannya udah dibedah dan digoreng. Berarti pelariannya gagal dong. Ujung-ujungnya tetap meninggoy juga. Karena udah kecanduan main HP, pria ini jadi nggak peduli sama anaknya. Saat dia pulang ke rumah aja, dia masih sibuk sama HP-nya. Padahal anaknya udah seneng banget nih mau nyambut ayahnya ini. Tapi mata si ayah cuma tertuju ke HP-nya doang. Terus juga pas si anak nunjukin nilai dia yang bagus, ayahnya sama sekali nggak merespon dan nggak peduli. Si anak jadi sedih banget. Tapi walau sedih, dia masih nggak berhenti buat cari perhatian ke ayahnya. Dia tetap berusaha agar ayahnya mau ngelihat dia dengan cara nunjukin gambarnya. Tapi sayangnya si ayah masih tetap nggak peduli dan sibuk aja dengan HP-nya. Sampai akhirnya si ayah udah jadi tua. Dia masih tetap hanya fokus sama HP-nya sampai dia nggak sadar kalau anaknya yang masih kecil itu sekarang udah tumbuh jadi dewasa. Si ayah jadi kaget banget dan menyesal karena nggak bisa ngelihat gimana pertumbuhan anaknya. Setiap mau ngelakuin sesuatu, cewek ini selalu ngerasa tenggelam. Saat ujian sama gurunya yang galak, dia malah tenggelam, yang ngebuat dia nggak selesai ngejawab semua ujiannya dan akhirnya dapat nilai kecil. Terus juga saat jalan sama temen cowoknya, tubuh cewek ini selalu pengen tenggelam. Bahkan saat main game sama temen cowoknya ini juga dia makin tenggelam dan akhirnya jatuh ke dasar yang paling dalam. Ternyata itu sebenarnya adalah perasaan cewek ini sendiri, guys, yang selalu ngerasa takut akan semua hal yang diibaratkan kalau rasa takutnya itu ngebuat dia pengen tenggelam. Untungnya si cowok segera nyelamatin cewek ini dan ngebawa dia bangkit lagi dari rasa takutnya. Cowok ini bener-bener teman yang setia. Kalau nggak ada dia, mungkin cewek ini udah terpuruk sama rasa takutnya itu. Cowok ini dibikin tersiksa sama tasnya sendiri. Udah buru-buru mau berangkat keluar kota, roda tasnya macet. Dia jadi kesusahan narik tasnya. Terpaksa tasnya yang berat itu dia angkat deh. Terus udah di dalam bus, tali tasnya malah ngenain matanya. Si cowok jadi kesakitan banget. Nah, udah mau naik kereta nih, tasnya malah nyangkut di pintu. Terpaksa harus tarik paksa dan akibatnya si cowok jadi terpental dan merek tasnya ngenain dahi si cowok sampai berbekas gini. Nah, sekarang dia udah sampai di bandara nih, tapi tasnya lagi-lagi nyebelin banget. Pegangan tasnya macet, nggak bisa dibuka dan pas udah kebuka juga malah kena hidungnya. Si cowok jadi kesel banget. Dia akhirnya ngelempar tas itu. Di saat itu juga dia ngeliat ada toko koper. Dia jadi tertarik mau beli koper aja buat ngegantiin tasnya yang selalu rusak. Tapi di saat mau bayar, dia jadi teringat kalau tasnya itu kan udah banyak kenangannya. Bahkan dia ketemu pacarnya juga berkat tas itu. Dia akhirnya ngebatalin niatnya beli koper dan masih tetap bertahan sama tasnya yang rusak tapi banyak kenangan itu. Karena dapet SIM malam, cowok penjaga toko mainan ini ngerasa bosan dan ngantuk banget. Buat ngilangin rasa ngantuknya, dia akhirnya ngebuka kotak mainan biar rasa ngantuknya hilang. Nggak lama tiba-tiba ada gempa dan lampu jadi kelap-kelip gini. Di depan dia ngelihat ada sosok hitam yang tinggi banget jalan ke arah dia. Itu ternyata monster yang mau ngerubah si cowok jadi mainan. Cowok ini kemudian lari sekuat tenaga keluar dari sana. Tapi tiba-tiba dia berpindah tempat ke dimensi lain. Di sini si monster nunjukin penampakan mukanya dan dia ngedorong si cowok masuk ke dalam lautan snack buat ngerubah dia jadi mainan. Si cowok ketakutan banget. Udah masuk ke dalam lautan snack itu, ternyata itu semua cuma mimpi dia aja, guys. Ya, berarti dia tadi ketiduran dong. Peri cinta ini mau ngejodohin wanita pelayan ini sama pria keren yang lagi duduk santai ini. Tapi pas dia nembakin panah cintanya, malah meleset ke pria pengantar susu sapi. Pria itu jadi jatuh cinta sama si wanita pelayan kafe. Nah, ternyata ada satu peri bocil lagi yang mau ngejodohin mereka berdua. Peri bocil cowok ini pun mau nembakin panah cintanya juga ke si wanita biar mereka berdua jadi sama-sama suka. Peri bocil cewek ini nggak terima dan langsung gantiin dia. Dia pun nembak panah benci ke si wanita agar si wanita benci ke pria ini. Dan jadilah akhirnya dua peri bocil ini saling nembakin panah cinta dan benci ke pasangan ini. Tapi gara-gara mereka berdua, mood wanita ini jadi nggak stabil. Ya akhirnya ngebuat si pria jadi kena imbasnya. Sampai akhirnya si wanita jadi bingung sama perasaan dia sendiri karena udah terlalu banyak panah yang nempel di tubuhnya. Dia jadi linglung dan tiba-tiba pergi dari sana. Di saat itu juga ada mobil lewat yang mau nabrak si wanita. Untungnya si wanita cepat diselamatin sama pria ini. Ngelihat itu, peri bocil cewek ini jadi sadar kalau pria ini memang pasangan yang cocok buat si wanita. Dia pun akhirnya nembakin panah cinta ke si wanita dan mereka berdua pun akhirnya jadi saling jatuh cinta satu sama lain. Kasian
Nyebelin banget. Wajah anak ini jadi iritasi dan banyak jerawat karena sering dipakein makeup tebal sama ibunya. Jadi ceritanya anak ini punya warna kulit yang beda sama ibunya karena turunan dari ayahnya yang punya kulit warna hitam. Semenjak ayahnya nggak ada, ibunya selalu ngejalin hubungan dengan banyak pria tapi nggak pernah berjalan mulus karena mereka nggak suka sama anaknya yang berkulit hitam. Sejak itu ibunya jadi malu banget sama warna kulit anaknya ini. Setiap mereka pergi keluar, anaknya selalu dipakein makeup tebal buat nutupin warna kulitnya yang hitam. Tapi itu malah ngebuat kulit anaknya jadi iritasi dan banyak jerawat. Sampai akhirnya si ibu ketemu dengan seorang pria ganteng dan kaya raya. Si ibu selalu ngasih alasan agar pria itu nggak ketemu sama anaknya. Dan tibalah di saat ibu dan pria itu menikah, si anak keluar untuk pertama kalinya bertemu sama calon ayahnya. Di sini dia masih tetap dipakein makeup tebal. Dan sayangnya saat itu si anak nggak sengaja ngeluarin air mata yang akhirnya ngebuat makeupnya jadi luntur. Kulit hitamnya jadi kelihatan. Baiknya meski calon anaknya kulit hitam, pria ini sama sekali nggak benci. Dia malah peduli dan sayang banget sama anak itu karena dia tahu anak itu dapat perlakuan buruk sama ibunya. Demi anaknya jadi anak yang sehat, wanita ini selalu ngasih sayuran ke anaknya. Padahal anaknya itu udah bosan banget, tiap hari makan sayur mulu. Terus juga saat anaknya mau nonton, nggak dia bolehin karena bagi dia nonton itu nggak baik. Bagusnya dia harus belajar main musik. Lagi-lagi si anak jadi bete kan. Tapi ya udahlah. Dan pas anaknya lagi asik main, si ibu malah nyuruh dia belajar main catur. Si anak jadi pingsan kan. Dan sampailah malam hari, di saat anaknya udah tidur, si ibu tiba-tiba mencet sesuatu di rak buku. Ajaibnya, dinding tiba-tiba kebuka kayak pintu gitu. Si ibu pun masuk. Ya ternyata itu ruang rahasia guys. Jadi tanpa sepengetahuan anaknya, dia punya ruang rahasia untuk bebas ngelakuin apa aja yang dia larang sama anaknya. Tapi gimana ya guys, dia ngajarin anaknya buat jadi anaknya sehat, dia sendiri makan makanannya nggak sehat. Menurut kalian gimana nih, ibunya baik atau enggak sama anaknya ini? Bocil ini paling males banget sikat gigi. Udah lama males sikat gigi, kerjaannya ngemil mulu. Bahkan pas mau tidur aja dia masih ngemil. Tapi udah ngemil langsung tidur, nggak sikat gigi dulu. Jadilah akhirnya bakteri datang ngelubangi giginya satu persatu. Besoknya dia ngalamin sakit gigi sampai gusinya jadi bengkak gini. Si bocil jadi kesakitan banget. Dia kemudian pergi ke dokter gigi. Dan semenjak itu si bocil jadi rajin sikat gigi. Buat semuanya jangan lupa sikat gigi ya guys, kalau nggak mau ngalamin juga kayak bocil ini. Rawatlah gigimu sebelum terlambat. Ada seorang bocil cewek yang mau mainan berotot, tapi mainan berotot ini nggak mau dimilikin sama anak cewek ini karena dia ngelihat anak cewek ini pakai aksesoris yang terlalu cewek banget. Dia takut nanti kalau dibawa pulang dia bakal jadiin boneka Barbie. Untungnya pas si cewek masukin tiketnya nggak cukup, tapi ternyata bocil cewek ini nggak mau nyerah. Dia nyoba lagi main semua permainan biar dapat tiket yang cukup untuk dapat mainan berotot itu. Si mainan berotot berusaha buat ngacauin semua permainan yang dimainin sama si bocil ini. Sampai akhirnya mainan berotot ini sadar kalau bocil cewek ini ternyata gayanya laki banget. Dia cocok buat dimilikin sama bocil ini. Bahkan bocil ini juga kuat banget sampai ngebuat si mainan mental dan akhirnya dia menang. Tapi sayang pas dia udah menang, colokan mesinnya lepas dan ngebuat si bocil gagal ngedapetin tiketnya. Dia jadi kecewa banget terus pergi. Ngelihat si bocil udah mau pulang, mainan robot ini segera nyolokin mesin itu lagi. Mesinnya pun hidup dan berhasil. Tiketnya jadi keluar semua. Si bocil nggak jadi deh pulang dan langsung nukerin tiketnya dengan mainan berotot itu. Lagi ngerjain PR, bocil cewek ini malah ketiduran. Besoknya pas dia lihat PR-nya udah dikerjain semua. Ternyata yang nyelesain PR-nya itu boneka kecil ini yang ternyata bisa hidup. Terus pulang dari sekolah, bocil ini nunjukin hasil PR-nya tadi yang semua jawabannya itu benar semua. Nah karena boneka ini bisa ngerjain PR-nya, jadi bocil ini nyerahin semua PR-nya ke boneka kecil itu. Dia tinggal santai-santai main HP sambil rebahan aja. PR-nya bisa selesai. Dan besok paginya dia tinggal pergi sekolah aja deh. Dan pulangnya selalu dapat nilai yang bagus terus. Tapi anehnya setiap boneka kecil itu ngerjain semua PR bocil ini, tubuhnya makin hari makin tumbuh jadi besar. Tapi bocil ini nggak peduli, yang penting PR-nya bisa selesai dan dia bisa males-malesan sambil rebahan main HP. Sampai akhirnya si boneka kecil ini udah tumbuh jadi segede bocil ini. Dia akhirnya gantiin si bocil pergi ke sekolah dan tiba-tiba bocil ini kena kutukan. Dia berubah jadi boneka kecil, ngegantiin boneka itu juga. Pria ini mau buru-buru masuk lift karena dia ada interview kerja. Pas dia mau mencet tombol lantai berapa yang mau dia tuju, tombolnya nggak ada. Yang ada cuman kertas gini buat nulis nomor lantainya. Karena lantai yang mau dia tuju itu lantai 9, dia tulis nomornya 9 kan. Nggak taunya setelah dia lihat dokumennya, lantai yang harusnya dia tuju itu lantai 6. Nah sebelum liftnya nyampe di lantai 9, cepet-cepet dia cari kertas tadi biar nggak jadi berhenti di lantai itu. Tiba-tiba liftnya jadi error. Gara-gara dia coret itu, liftnya jadi rusak dan bingung mau berhenti di mana. Dia jadi ketakutan banget. Liftnya terombang-ambing dan ngebuat dia jadi babak belur gini. Nggak lama liftnya akhirnya berhenti juga. Di saat dia udah tepar gini, tiba-tiba ada seseorang yang berjalan di depan dia. Itu ternyata angka 9 yang dia coret tadi. Angka 9 itu hidup dan matanya copot sebelah. Si pria jadi teriak kenceng banget.
Pria tukang kayu ini sangat cinta banget sama kapaknya karena selalu bisa diandelin buat motong kayu apa aja. Tapi tiba-tiba ada satu kayu yang susah banget buat dipotong. Kayu itu bisa hidup dan lari menghindar biar nggak dipotong sama si pria tukang kayu ini. Pria ini jadi kesel banget. Dia sampai manjat gini biar bisa ngejar si kayu. Dan pas sampai di puncak, dia nggak sengaja jatuh yang ngebuat kapaknya jadi patah. Ngelihat kapaknya patah, pria ini jadi sedih banget. Tapi si kayu malah ngejek dia. Dan itu jadinya bikin si pria punya ide buat kapaknya. Dia akhirnya ngejadiin kayu itu pengganti dari pegangan kapaknya yang patah tadi. Kayunya nggak jadi dipotong deh, tapi jadi kesayangan pria ini. Karena nilainya kecil, koin ini dikucilkan sama uang kertas yang nilainya lebih besar dari dia. Gak hanya dikucilkan, si koin juga selalu tertinggal sama uang kertas yang lainnya. Dia nggak pernah disentuh saat orang-orang belanja di supermarket. Dia sedih banget. Lagi sedih gitu, pas banget ada orang yang kembaliannya sejumlah si koin. Si koin jadi ngerasa seneng banget. Akhirnya dia dibutuhin juga. Ternyata dia malah diganti sama permen. Dia jadi bahan ejekan uang kertas lagi. Si koin kesel banget. Dia ngerasa kalau di sana dia jadi nggak berguna dan nggak dibutuhin. Akhirnya dia kabur dan pergi kemanapun. Saat itu dia nggak sengaja masuk ke sebuah tempat. Tiba-tiba dia diambil sama seorang cowok dan dimasukkan ke sebuah mesin. Itu mesin game. Di dalam mesin itu si koin ngeliat ada banyak koin kayak dia. Ternyata di sana dia sangat dibutuhkan buat orang-orang yang mau pakai mesin game. Sekarang si koin jadi seneng banget karena sekarang dia nggak dikucilkan lagi dan sangat dibutuhkan juga di sana.